ganti sudah kali screen. Selamat malam untuk kita semua. Terutama untuk teman-teman yang dari mengucapkan selamat malam. Kalau tadi komunitas patah itu diambil dari bahasa Jawa, kalau kami punya itu diambil dari bahasa Umere. Ribang itu artinya asa. Jadi kami juga bukan sepuh, kami band yang baru dibentuk sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Tapi kami perlahan-lahan mencoba untuk mengasah diri kami supaya bisa tajam. Baik, satu nomor lagu dari kami, satu lagu yang cukup terkenal juga, One Day dari Mati Saya. Times I lay under the moon, I think I'm good. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There ain't no more wars, and our children will pay. And one day, it's not about win or lose, 'cause we all lose when I think it's all gone and dreams of everything still calling me, and sometimes still raging. In this maze you can lose your way, your way. My guidance starts something never you go no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, and I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There are no more wars, and our children will play. One day, but one day, one day, one day, one day, one day. One day we are free and stop to be, stop with the violence, stop with the hate. One day we are free and stop to be under the same sun, scenes of freedom. Oh, 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 why you, oh, 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 why you, all my life I'm waiting for, I'm praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There ain't no more wars, and our children will play. One day, one day.
grateful for the people to say that we don't wanna fight no more. There will be no more wars, and our children will play. Lagu berikutnya dari Jamrud, Aku versus Jam Weekend. Tapi tanpa suara bisikan, kaget dan curigaku ke jarum pendekmu, pasti dengan angka 10. Ulang lagi kesalahanmu, namun tak menang malah tidak. Dan aku terlambat lagi. Setiap kali ku butuh kamu, selalu saja error dan ngedang. Dan aku nafsu sendiri. Andai kau manusia atau binatang punya nyawa, dan ku racun dan ku maki diri. Pagi tumbuh di sisi rumah. Ini melewati perasaan-perasaan tentang seseorang yang hendak di dalam hatimu. Engkau melihatnya atau mungkin hanya mengingat. Sementara embun yang dingin kesini menyembunyikan beberapa doa yang pernah tak kau kira, dan menyembunyikan sebuah harapan tentangnya yang telah dan sesekali hendak kau jumpa. Di luar, cahaya menebarkan hijau pada rumput dan langit biru lembab. Di dalam, perasaanmu semakin tak bisa dikenal. Ataukah cinta hanya sebuah dusta, atau disampaikan, atau cukup dirahasiakan? Engkau kemudian memilih membahasakannya sebagai cinta, tetapi membayangkannya sebagai celaka. Cinta rupanya menjebakmu dengan pertanyaan dan pernyataan yang membingungkan. Tiba-tiba engkau ingin menghitung umurnya dan menghafal detak jantungnya. Tiba-tiba engkau ingin menutup mata dan melupakan namanya. Pagi tumbuh di sisi rumah dan menjadi tinggi, melewati perasaan-perasaan tentang seseorang yang entah di dalam hati. Muncul
aku setahun bersama. Langsung ku berlari sekepat bayangan, jadi alih reparasi toko arloji. Tunggu aku sebentar saja, aku seleksi dulu orangnya, biar aku bawa ke sana. Sedikit lama sendiri, kau harus tutup kembali, dan pasti tak elok lagi. Bila tiba sedikit mulai mengganggu, ku letakkan kau di pinggir pantatku. Oke, terima kasih teman-teman terlibat akustik. Sambil kita menikmati kopi dan juga keripik pisang. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam diskusi kita, Cici dan Milky bisa bawakan satu puisi untuk menghibur kita semua pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Milky dan Cici. Cici, jangan lupa ya. Nama pengarang. Jangan lupa. Romantis lah kau. Romantis sekali kau. Kau sengaja pasti mau sampaikan ke seseorang yang nonton ini. Kau dia, lucu ini. Sabar, making Cici sabar. Oke, selamat malam Pater, selamat malam teman-teman semua. Transformasi media, tembak lewat. Kau di situ, saya di sini. Siap. Karena dalam puisi ini kan menceritakan bahwa kita dua akan berpisah. Kami dua akan membawakan dua puisi yang kami rangkum menjadi satu puisi, menggambarkan satu perasaan yang akan hilang. Oke, judul puisi yang saya punya itu judulnya Di Ujung Kata-Kata. Kalau puisi dari saya, Titik Akhir, karya kakak Doni Dao. Tabrak dong, pegang dong. Oke, instrumen mainkan. Aku mencium aroma daun kering. Kukira seseorang membakar sampah. Nyatanya yang terbakar adalah sejuta harapan yang dilukiskan kemarin untuk esok. Tunas kuaci baru saja tumbuh. Sialnya, tunas kuaci tumbuh tanpa daun. Seakan tumbuh tanpa kepastian menjadikannya bunga matahari. Sepertinya ada yang salah. Lengkap sudah sepi ini, mengurung sendiriku, terkulai di kunyian nelangsa yang berapi-api, menyusuri jalanan lengang, bersimbah angan tanpa tujuan. Dalam derap gerimis yang pongah menghujan, terbuai wajahmu menyusup bertubi-tubi, membawa sebaris kata bahagia yang menenggelamkan nurani di atas pengharapan tak berkesudahan. Aku terburu-buru berharap pada tanah yang berjanji menjadikan kau bunga paling indah di taman asmara.
Seperti menantikan matahari tanpa pagi, aku dijemput malam tanpa gelap. Aku terjebak di antara kepastian yang tak seharusnya aku inginkan dan janji yang tak seharusnya terucap. Aku bukan kau yang mencintai aksara dalam setiap lisan yang mengucapkan kalimat pada kertas menjadikannya baik. Masihkah ada sedikit senyum darimu di batas penantianku yang kini makin terbata? Jika masih ada ruang di hatimu untukku, sedikit saja, tolong bicaralah. Pada tanah terbentang, pada pohon rindang, dan angin yang mengusik keangkuhan. Aku bukan kau yang mencintai laut menjadikannya senja. Setidaknya biar ada yang bisa kubaca dan kuraba. Janganlah sepi yang hadir, janganlah semu yang membeku, karena aku selalu berjalan menuju. Terima kasih. Oke, ini sumbangan acara singkat dari kami. Sebenarnya masih ada acara lain lagi, tapi karena terbatas waktu dan HP yang saya pakai juga ada panggilan masuk, jadi saya kembalikan. Oke, terima kasih Cici dan Melki untuk suguhan puisinya yang sangat menarik. Oke, teman-teman semua, pencinta seni, penikmat, pada malam hari ini sudah kita dengarkan pemaparan materi dari Ando tentang teater dalam media. Kemudian saya akan buka kesempatan pada kita semua untuk memberikan pertanyaan diskusi yang memantik diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya beri kesempatan, bisa ambil tempat di depan, ambil mic juga. Biar di tempat sini. Oh oke. Oh ada mic di situ. Nanti teman-teman yang hendak bertanya akan dilayani oleh Saudara Vino. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oh, dari Miko. Tes satu. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Pater, dan selamat malam untuk materi yang hebat. Terima kasih untuk presentasi artikel atau presentasi materi yang sudah diberikan kepada kami. Saya juga mohon maaf kalau datang terlambat dan ada kegiatan sharing yang ada di unit. Pertama, saya mau bertanya mengenai identitas atau hal mendasar dalam teater itu sendiri. Dalam hal ini bahwa apakah teater itu akan mengalami kehilangan identitas ketika dia mengalami perubahan yang datang dari teater-teater lain yang memberi masukan atau apa, sehingga dia punya identitas dalam teater itu sendiri akan kehilangan, sehingga nanti proses berkembang selanjutnya dia beralih dari akarnya sendiri. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Miki. Mungkin masih ada yang kita beri 3 orang. Menarik. Siapa lagi ingin bertanya? Ayo, berikan pertanyaan, maka kami akan menjawab. Siapa lagi? Oh, Kayan sih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, terima kasih untuk Saudara Ando, pembahasan yang menarik sekali dan untuk saya memang cukup kontekstual, terutama kalau kita ngomong soal teater, teater dalam perkembangan media tadi. Ketika baca tema teater dalam media, pertama-tama yang muncul di benak saya itu bagaimana merefleksikan teater dalam media, yang dalam tanda kutip di sini teater itu sendiri itu sebuah media. Ya, kita katakan ya teater itu sendiri itu media kita, media seorang seniman. Bisa dibaca sebagai media seorang seniman menyampaikan gagasannya.
para penonton. Ya. Jadi semacam merefleksikan sebuah media dalam media. Ya. Namun di sini media yang saudara Andro maksudkan, yang teman-teman tekankan, dan juga saya pikir bisa direfleksikan lebih jauh itu dalam kaitannya dengan teknologi. Ketika kita melihat, merefleksikan teater dalam perkembangan teknologi, di sini saya pikir teater sebenarnya sedang merefleksikan, ataukah kita merefleksikan teater memikirkan atau merefleksikan keberadaannya, eksistensinya sebagai sebuah media di tengah gempuran teknologi. Jadi pertanyaannya, apakah teater itu sendiri jadinya itu masih relevan di tengah minat orang sekarang yang lebih ke arah teknologi? Ketika tadi saudara Andro masuk ke dalam tema bagaimana transformasi teater dalam panggung nyata ke panggung virtual, di situ untuk saya secara pribadi ada semacam kecemasan. Jangan sampai dalam transformasi itu teater sendiri gagal mempertahankan karakteristiknya sebagai media itu sendiri. Jadi dia masuk ke dalam teknologi, ke media, ya, teater itu masuk atau beradaptasi dengan teknologi, dan ketika teater berusaha untuk menampilkan dirinya di dalam teknologi, teater sendiri kehilangan karakteristiknya sebagai teater yang dalam perkembangannya kita tahu identik dengan panggung nyata di situ. Ya, dalam hal ini juga kemudian muncul pertanyaan, jadinya kalau misalnya teater tadi bertransformasi dari panggung nyata ke bahwa seni pertunjukan yang identik dengan teknologi atau yang sering hadir secara virtual itu kita kenal dengan bentuk film. Ya, bagaimana di sini kita membedakan keduanya antara teater virtual dengan film? Jadi ya sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Tadi hanya saya sampaikan beberapa hal yang tiba-tiba muncul begitu saja ketika kita ngomong soal transformasi tentang merefleksikan teater dan dalam perkembangan media seperti itu. Mungkin saudara Andro dan teman-teman bisa menanggapi hal itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kayak Hansen untuk pertanyaan sampai ketiga. Rinto dulu sebentar. Masih ada waktu. Terima kasih Ken. Pertama dari segi tulisan, maksudnya saya merasa kurang dalam tulisannya kayak karena ini mungkin cuma respons saya karena ketika membicarakan bentuk atau pertunjukan, kenapa tidak berangkat dari satu tontonan gitu. Misalnya tadi saya sudah sebut teater kaki langit gitu. Kenapa itu yang tidak dibedah gitu. Kemudian di breakdown dalam tulisan. Karena supaya bentuknya itu dekat dengan kita sebagai orang yang dengar materi itu. Kemudian yang kedua, ya dalam pengalaman saya itu kan ada perbedaan benar dalam ruang pertunjukan ketika satu pertunjukan benar-benar didesain dalam bentuk virtual dan satu pertunjukan yang sebenarnya dia tidak punya persiapan untuk di virtual kan. Misalnya kalau ada pertunjukan yang benar-benar dia disetting untuk tampil secara virtual, dan ada pertunjukan yang dia sebenarnya tidak punya setting untuk tampil secara virtual. Karena ngomong tentang disiplin teater dengan menggunakan disiplin sinematografi kan ada hal yang berbeda lagi di sini. Dan yang ketiga itu saya belum menemukan yang tadi kayak bilang soal tantangan dan peluang teater itu. Maksudnya dalam tulisan itu isinya ya kayak ngomong soal perubahan dan disiplin-disiplin yang harus tapi soal tantangan dan peluang itu ya menurut saya kira-kira apa nih permasalahannya sampai tulisan ini atau permasalahan yang kita angkat itu untuk karena ya kita teater tetap media untuk menyampaikan gagasan atau cerita gitu untuk dekat dengan orang, dan terasa transformasi itu untuk kontekstual dengan zaman gitu atau untuk sebagai jalan keluar dari keterbatasan yang teater punya soal penonton atau apa gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih itu untuk pertanyaannya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Saudara Ando untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dan tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang punya pendapat lain tentang pertanyaan-pertanyaan tadi
sebentar saya berikan kesempatan untuk menjawab. Tapi yang pertama kita berikan kepada kunci kita nih, pemateri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, baik, terima kasih teman. Sabar. Mungkin saya bisa ulang sedikit pertanyaan tadi, Andrew lupa sedikit. Pertanyaan pertama tadi dari Miki tuh tentang identitas atau akar dari teater itu. Itu apakah teater itu akan kehilangan identitas ketika dia berbenturan dengan pengaruh-pengaruh lain? Contohnya media tadi, media teknologi tadi. Itu pertanyaan yang saya tangkap. Terus yang kedua itu dari Kak Yansen itu tentang teater itu sendiri kan adalah media, dan pertanyaan tadi apa bedanya teater dengan film? Karena refleksi tentang teater di tengah modernitas, tentang perkembangan dunia teknologi. Karena ada ketakutan dari Kak Yansen tadi bahwa teater bisa gagal beradaptasi dengan teknologi. Terus yang ketiga tadi dari Rinto tentang teater virtual tadi. Mungkin bisa berikan penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Saya minta tepuk tangan untuk para penanya kita malam hari ini. Oke, ketika menulis tentang hal ini, muncul dalam benak saya itu berbagai macam prediksi gitu. Ya, salah satu prediksinya itu ya macam tadi ya, identitas teater, lalu apakah teater itu nanti akan berkembang menjadi film atau tidak gitu, dan juga tantangan dan peluang. Mungkin saya jawab dulu pertanyaannya siapa, Miki ya. Berhadapan dengan identitas teater itu sendiri ya, kita semua tahu bahwa teater itu dia akan menjadi hidup kalau dia menceritakan sesuatu. Nah, dalam hal ini dia bisa mempresentasikan kembali realitas kehidupan manusia, lalu dipoles dalam bentuk naskah, lalu setelah itu dia dipentaskan di atas panggung. Identitas teater itu sebenarnya akan menjadi hidup ketika apa yang ingin dia sampaikan kepada penonton itu pesannya itu bisa tersampaikan ya. Lalu dia tetap mempertahankan unsur-unsur pembentuknya itu sendiri. Ya. Ada panggungnya di situ, ada penonton, lalu ada naskah yang diperankan oleh pelakon. Sebenarnya kalau berhadapan dengan dalam konteks ini, dalam berhadapan dengan media, itu ada dua kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja teater itu mengalami kehilangan identitas ketika dia berhadapan dengan satu media, atau dia dipertontonkan dalam konten-konten video-video gitu. Identitas teater itu bisa menjadi hilang gitu. Nah, bisa jadi yang kedua, ketika dia sudah identitasnya mulai bergeser, itu orang bisa prediksi bahwa teater itu juga bagian dari tontonan film gitu. Dia akan bisa menjadi film. Nah, dengan di situ ada besar kemungkinan terjadi kehilangan identitas dari teater sendiri. Nah, tetapi di hadapan media adalah sebuah tantangan untuk seorang pelaku seni gitu. Bagaimana dia mempertahankan identitas teater ya, yang dibentuk karena naskah lalu mengangkat realitas tertentu itu di hadapan media itu sendiri. Apakah identitas itu berubah atau tidak gitu. Begitu. Itu penjelasan saya, mungkin sebentar bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Lalu yang berikut tentang pertanyaan dari Yansen, ya memang kita pahami bahwa teater itu sendiri adalah media penyampaian pesan gitu, atau media yang digunakan orang lain atau pelakon untuk menyampaikan sesuatu. Ada yang mereka buat dalam teater lalu menggunakan teater dijadikan media, lalu orang bisa mendapatkan sesuatu dari teater itu. Tantangan dalam teater ketika divideokan atau dibentuk dibuat dalam bentuk video lalu di share ke konten-konten yang lain, itu memang ya besar kemungkinan orang akan melihat sebagai film begitu. Tetapi kalau saya melihat, saya tidak menekuni film seperti apa ya, lalu unsur-unsur pembangun film seperti apa. Kalau dalam teater itu mungkin ya durasinya tidak terlalu lama gitu, hal teknis bisa dipertanggungjawabkan itu. Durasi dari suatu teater itu tidak terlalu lama. Lalu dia tuh
menekan hal-hal yang simbolis gitu. Nah, hal-hal simbolis itu bisa secara teknis itu bisa dibuat dalam bentuk pengambilan gambar ya. Kalau film kan durasinya panjang ya. Lalu dia itu lebih banyak menggunakan percakapan dan menceritakan sesuatu dalam cakupan yang lebih luas gitu. Itu sih pemahaman saya, teman-teman bisa tambahkan karena saya sendiri tidak menekuni tentang film itu sendiri. Lalu yang berikut tentang Rinto punya ya, memang tadi saya hanya memberikan gambaran umum saya tentang ini ya, Teater Kaki Langit ya. Ketika saya nonton Teater Kaki Langit dalam satu tontonan videonya mereka itu memang mereka menggunakan itu ya, teater yang disiapkan untuk menjadi konten gitu dalam bentuk video atau videografi gitu. Nah, itu memang saya tidak tampilkan di sini ya, hanya saya membeberkan beberapa unsur yang akhirnya mengalami satu transformasi yang ketika divideokan atau teater yang dibuat dalam bentuk video. Nah, apa tantangannya ketika saya menulis ini? Lalu saya melihat teater itu tantangannya ke depannya itu bagaimana? Saat ini menurut saya kesenian atau konten tentang seni itu tuh perlahan-lahan ditinggalkan oleh konten-konten yang lain ya. Orang melihat sepak bola itu lebih familiar ya, atau perjalanan seorang artis itu atau berpariwisata tentang politik itu akan lebih familiar. Nah, konten-konten teater itu akan perlahan-lahan hilang karena orang banyak yang tidak akses itu, atau banyak yang tidak dibuat dalam bentuk video gitu. Nah, apalagi teknologi itu memudahkan orang untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi ada besar kemungkinan beberapa tahun ke depan itu teater akan mulai redup ya, karena kalah di hadapan media eksistensinya. Lalu peluangnya apa? Peluangnya ketika teater dibuat dalam bentuk video atau videografi itu yang tadi saya omong ya, cakupan penonton itu tuh lebih luas, lalu pesan yang akan disampaikan kepada publik itu tuh cakupannya lebih luas gitu. Lalu di situ menguji keterampilan seorang pelaku seni supaya bagaimana menyajikan teater itu dalam bentuk video, tetap mempertahankan teater sebagai karya seni yang menampilkan pesan, lalu memberikan penekanan-penekanan dengan tidak meninggalkan unsur-unsur dari pembangun teater itu sendiri. Baik, itu dari saya, teman-teman bisa tambahkan. Oke, terima kasih Ando untuk jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang punya jawaban lain atas 3 pertanyaan tadi. Kita bisa berdiskusi bersama. Atau mungkin ada pertanyaan dari ketiga penanya tadi setelah mendengarkan jawaban. Oke, terima kasih banyak. Saya pikir begini, teman-teman ini kan satunya pentaskan panggung yang kita bisa nonton langsung. Lalu yang kedua itu hasil dari produksi yang dipentaskan di dunia nyata itu teman-teman coba memperluas, menyebarkannya lewat video. Itu yang saya tangkap. Itu. Jadi mungkin karakteristik teater yang menjadi ciri khas aslinya harus kita nonton langsung, tetapi teman-teman juga tidak menutup kemungkinan untuk menyebarkannya lewat media. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin bisa ada lagi yang ingin menambahkan jawaban-jawaban dari Ando tadi, atau mungkin masih ada pertanyaan dari ketiga penanya tadi setelah mendengarkan jawaban dari Ando. Nih Miki, oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan tanggapannya. Baik, di sini saya mencoba untuk melihat kembali arti dari teater itu sendiri, sebagaimana yang tertulis dalam KBBI, bahwa teater itu terlalu tempat pertunjukan film, sandiwara dan lain sebagainya. Jadi bagaimana tadi disampaikan bahwa film itu berbeda dengan teater, tapi di sini teater dalam konteks pemahamannya itu adalah sebuah film itu sendiri. Jadi menurut saya teater itu adalah bagian kecil dari film itu, tapi mempunyai unsur yang secara
otomatis artinya unsurnya itu sebagai identitas dalam teater itu sendiri. Dalam hal ini sebagai contoh bahwa teater itu ada bentuk-bentuknya, teater boneka, teater tanah, teater feminis, dan teater politik dan lain sebagainya. Dalam hal itu dia punya identitas dalam teater itu tetap dipertahankan. Kalaupun mengalami transformasi atau perubahan ke bentuk media atau ke virtual, tapi unsur dalam teater itu sendiri tetap dipertahankan. Kalau dia akan kehilangan, nanti mungkin kita akan salah mengartikannya lagi sebagai itu otomatis sebuah film atau tidak dalam unsur teater lagi. Oke, sekian. Oke, terima kasih untuk tambahannya. Masih ada lagi yang menambahkan? Oh, Kak Dev. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Ini kita saling diskusi ya, bukan siapa yang paling benar sekarang, tidak. Tapi kita coba tukar ide terkait dengan 3 pertanyaan tadi yang notabene pertanyaan serius sebenarnya. Pertama tadi pertanyaan dari Michi, itu soal identitas ya, soal identitas dalam teater yang kemudian dikonfrontasikan atau diperlawankan dengan perkembangan media sekarang. Nah, kalau pertanyaan yang begitu tuh seharusnya kita periksa dulu identitas yang dimaksud oleh Michi itu identitas apa. Kalau mau ngomong tentang identitas teaternya banyak, dan masing-masing teater, kalau tadi Ando paparkan periodisasi perkembangan teater itu masing-masing punya identitas. Teater klasik identitasnya sendiri, teater modern identitasnya sendiri, teater postmodern atau teater postkolonial atau teater kontemporer itu identitasnya sendiri. Jadi yang Miki tanya itu identitas teater yang mana? Mungkin kalau saya tarik dari pembacaan saya, mungkin identitas teater kontemporernya itu yang dipertanyakan oleh Miki. Maka jawaban dari Ando tadi bisa jadi salah satu alternatif untuk melihat bahwa perkembangan teater kontemporer itu identitasnya mengalami pergeseran. Dia bergeser kenapa? Itu persis yang disampaikan oleh Jansen tadi. Dia bergeser karena dia dicerap oleh media atau dia dicerap oleh kebutuhan teknologi macam itu. Nah, kalau misalnya dalam kajian-kajian filsafat itu kan kita kenal teater itu terdisrupsi macam begitu. Dia terserap dari akarnya sebagai bentuk teater yang kuno atau bentuk teater yang kontemporer seperti yang Michi maksudkan tadi. Sehingga pertama sekali kita perlu periksa dulu identitasnya dimaksud oleh Miki itu identitas apa. Gitu. Kalau identitasnya identitas teater kontemporer itu beda lagi. Gitu. Ya. Tadi Ando sudah ngomong sedikit bahwa dia mengalami perubahan bentuk. Oke, itu satu. Perubahan yang kedua adalah apa? Perubahan soal struktur kan. Nah, perubahan soal struktur. Strukturnya sekarang bahwa di teater kontemporer itu orang tidak main kayak dulu di Roma atau di Italia yang kemudian raja minta kau tampil di depan lalu kemudian raja nonton gitu, kaisar nonton gitu. Lalu menyuguhkan hati kaisar. Tetapi strukturnya itu berubah. Strukturnya sekarang adalah bahwa pelakon bisa main di tengah-tengah. Pelakon bisa main di tengah-tengah, penonton mengelilingi dia. Di teater kontemporer misalnya. Itu dari soal strukturnya. Atau soal penggarapan teksnya. Kemarin waktu di Rafael itu kan saya tampilkan juga toh. Misalnya di penggarapan teksnya di teater modern dulu orang pakai bedrip, ada satu istilah bedrip yang sangat kaku. Jadi orang nulisnya tuh ya kau tidak boleh main di luar itu gitu kan. Tetapi kemudian di teater kontemporer kalau melihat naskah-naskah yang Pak Tujuan Baru misalnya, ya dia kan tidak pakai tulis, semua dia pakai gambar, pakai kode P1, P2, A1 itu maksudnya apa coba? Nah itu dari soal naskah. Nah, perubahan itu ada, identitasnya jelas berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi di luar itu, perubahan bentuk, perubahan struktur, perubahan teksnya gitu, dia berubah, identitasnya jelas berubah. Soal bagaimana kemudian dia beradaptasi dengan kepentingan atau kebutuhan media itu persoalan lain. Nah, persoalan tadi dalam kajian yang dibuat oleh Ando itu dia lihat ada pergeseran, ada transformasi dari semula bentuknya gini, ketika dia pindah bentuknya berubah. Saya catat di sini tadi kalau misalnya saya dengar pemaparan Ando ada satu yang menarik tadi, dia bilang ada transformasi teknis, itu bagus. Kalau misalnya sekarang kita main teater biasa, teknisnya bahwa sutradara harus mengatur pemain kan. Tetapi kalau misalnya dalam teater visual, yang divisualkan itu berarti yang ngatur kau bukan sutradara lagi gitu kan, tetapi videografer yang ngatur kau. Nah, sama sutradara maksudnya. Nah, sama sutradara. Oke, itu untuk Miki ya. Lalu kemudian untuk pertanyaan dari saudara Jansen tadi, saya pikir ini pertanyaan itu sebenarnya istilahnya satu yang dipakai di sini adalah digitalisasi.
Ini yang semua. Jadi pertanyaannya penting. Tadi Anda belum jawab utuh pertanyaan Yasin. Pertama tadi pertanyaannya, apakah teater sendiri masih relevan dengan perkembangan teknologi? Itu pertanyaan pertama. Karena kecemasannya apa? Kecemasannya teater tidak bisa mempertahankan dirinya tetapi dicerap oleh teknologi. Maka pertanyaan kedua dari dia adalah, apa bedanya kemudian teater dan film? Kalau dia dicerap oleh teknologi, tontonan kita tentang teater adalah tontonan film. Itu kan akhirnya berubah. Ini teman-teman lain bisa jawab, tapi saya paling tidak merangkum kembali yang saya sampaikan tadi. Lalu yang ketiga tadi masih berkaitan dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana membedakan sebuah teater dan sebuah film? Karena kalau misalnya dia masuk dalam ranah visual, akan jadi susah kita membedakan mana film, mana teater. Sementara pembedaan yang Anda buat tadi soal waktu. Nah, itu kan juga belum menjadi pembeda gitu. Pada karakteristik yang menjadi pembedanya apa? Gitu. Sementara itu pertanyaan terakhir dari Rinto. Saya pikir ini pertanyaan yang serius. Ini sebenarnya mau omong tentang metodologi dan kajian yang dibuat. Ya, kalau misalnya kita omong soal teater, bertolak dulu dari persoalan apa yang kita angkat gitu kan. Ya. Tadi dia beri tanggapan satu tadi, kenapa tidak berangkat dari persoalan tentang teater kaki langit tadi? Karena itu bagus untuk menjadi rujukan supaya kemudian kita lihat ini ada pembedanya ketika teater kaki langit divisualkan dengan kemudian teater LTA misalnya di Bidaro yang dipertonton lalu kemudian direkam untuk jadi video. Itu kan beda-beda tuh karakternya. Lalu pertanyaan lebih lanjut kan soal apa perbedaan antara teater yang disiasati untuk menjadi virtual dengan teater yang tidak direncanakan untuk menjadi visual. Jadi paling tidak itu gambaran umum yang saya berusaha untuk rangkum dari pertanyaan tadi sekaligus jawaban saya untuk 1-2 pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Materi kesempatan berikut saya berikan kepada saya ada yang ingin menjawab ketiga pertanyaan tadi yang sudah dirangkum kembali oleh Kak Defri atau pemateri. Tambahkan lagi jawaban. Baik, saya mau komentar sedikit tentang satu topik yang tadi soal teater. Tadi sempat dijelaskan oleh Bapak soal yang mau tangkap tadi itu soal teater yang dipentaskan kemudian direkam dan dibuang dilemparkan ke media sosial. Kemudian ditegaskan oleh Dev tadi ada perbedaan antara teater yang apa namanya yang sebenarnya dipentaskan di panggung nyata kemudian direkam dan di media sosial dengan teater yang memang benar dipersiapkan untuk dipentaskan. Ya, ya secara umum saya pikir memang teknisnya pasti berbeda sekali. Saya juga kurang tahu teknisnya seperti apa, tapi dalam bayangan saya sebagai orang yang suka menonton teater, saya yakin bahwa teknisnya akan berbeda jauh sekali. Itu seperti perbedaannya mungkin ya seperti kita buat film dengan buat pementasan teater. Ya, mungkin yang apa namanya pementasan teater virtual itu lebih ke arah film. Teknisnya mungkin teman-teman yang sering buat pementasan tidak kita mungkin bisa dijelaskan. Tapi yang satu poin yang saya pikir berbeda pastinya adalah soal sudut pandang penonton dalam menyaksikan suatu teater. Ya. Dalam teater virtual, minta maaf di sini mungkin lebih ke arah ya apa namanya ya itu yang pertama dari perbedaannya. Ya, ini saya mungkin mau beri komentar soal perbedaan antara pementasan teater yang nyata dengan pementasan teater virtual. Pementasan teater virtual itu membatasi kita punya sudut pandang sebenarnya, menurut saya. Ya, jadi di situ sebenarnya sebagai penonton kita terbatas pada sudut pandang yang ditentukan oleh sutradara atau lebih teknis ke kameramennya. Ya, jadi kalau misalnya di tontonan langsung, di tontonan panggung nyata, kita di situ kita bisa berdiri dari berbagai macam sudut pandang, kemudian bisa melihat beragam tokoh di atas, beragam latar dengan beragam cara.
Tetapi dalam teater virtual itu fokus pandangan kita itu ditentukan oleh hal-hal teknis itu. Hal-hal teknis kameramen, kemudian yang diatur oleh kameramen atau mungkin yang diatur oleh sutradara itu. Itu yang untuk saya itu salah satu kekurangan yang besar sekali menurut saya. Salah satu kekurangan besar sekali karena memang salah satu kenikmatan tersendiri menonton teater adalah kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Ya. Dengan memasukkan teater ke dalam media virtual dalam pembatasan sudut pandang, itu saya pikir itu salah satu pencederaan terhadap teater itu sendiri. Makanya tadi saya ngomong soal kecemasan bahwa apakah teater bisa mempertahankan karakteristiknya di dalam penampilan virtual, ya. Karena seperti itu hal-hal yang urgen sekali semacam itu tuh tidak ada ataukah kurang sekali dalam penyajian secara virtual. Itu komentar saya. Itu teman-teman yang bisa. Oke, terima kasih. Masih ada tambahan? Kita semakin panas. Oke, saya tambahkan kepala. Saya tambahkan sedikit. Pertama tuh kita mungkin ngomong terlalu jauh soal itu, sementara teman-temannya kita juga kemungkinan yang ada di sini itu belum nonton teater langsung. Jadi untuk untuk membawa mereka ke konteks yang kita diskusi sekarang, kita mungkin perlu mengajak mereka untuk kemudian mengalami perjumpaan mereka dengan TikTok seperti apa, atau perjumpaan mereka dengan YouTube seperti apa, perjumpaan mereka dengan Facebook seperti apa, supaya mendekatkan mereka dengan diskusi yang kita bicarakan sekarang. Kalau misalnya tadi pertanyaan dari Yansen tadi, kalau misalnya teater itu divirtualkan atau divisualisasikan, dibuat video gitu kan, dibuat video. Saya sendiri saya membuat pembacaan untuk 3 kemungkinan ini. Pertama, sama macam kita main TikTok atau kita main YouTube, kita nonton YouTube, itu sama, ada 3 kemungkinan ini. Pertama, itu dia bisa mengambil keseluruhan realitas yang ditampilkan lalu kemudian memindahkan dia ke dalam dunia visual. Itu kemungkinan pertama. Itu artinya apa? Dia buat imitasi langsung kan. Dia buat tiru langsung, realitas tampil sekian, dia masuk ke dalam ruang visual. Tetapi yang kedua, kemungkinan kedua adalah dia membuat reduksi pada tatanan visual. Tadi malam kami diskusikan. Misalnya contoh gini, ketika teater itu dipentaskan, lalu kemudian tenaga videografernya itu kemudian tidak mau nanti kemudian ada yang lewat waktu dia main teater, lalu kemudian ditampilkan utuh-utuh di atas video atau di dalam video itu, kan tidak mungkin, dia harus potong dulu kan, dia harus cut. Nah, itu kan mereduksi sebenarnya secara tidak langsung. Penampilan yang seharusnya gini tidak, dia bikin yang sempurna gitu, dia bikin yang lain, dia menurunkan derajat penampilan yang seharusnya ini penampilan yang kami nonton gitu kan. Dia berbeda dengan penampilan kita tonton. Sementara di teater itu semuanya sudah serba bagus gitu kan. Oke. Lalu kemudian ada kemungkinan lain itu begini. Kalau misalnya kita main teater, soal teknis sebenarnya. Saya ngomong kan di depan panggung, lalu kemudian di virtualnya itu tidak dengar baik saya ngomong gitu. Nah, itu kan juga mengurangi nilai yang kemudian menjadi pesan dari sebuah teater itu. Itu yang saya sebut dengan istilah reduksi tadi. Tetapi kemungkinan ketiga, dia bisa melampaui realitas yang ditampilkan di atas panggung. Gini contohnya, kalau misalnya kita main di atas panggung, ya dengan mata visualnya kita nonton kalau orang main. Tetapi kalau orang pakai video, dia rekam kameranya bagus, ini soal teknis semua sebenarnya yang bermain di sini. Dia rekam videonya bagus, kameranya bagus, lalu ngapain saya nonton di ETK gitu kan. Lebih baik saya buka habis dia untuk nonton, kan lebih bagus penampilan, cahayanya dibuat lebih bagus gitu kan. Berarti kemungkinan ketiga adalah dia melampaui pertunjukan itu gitu. Nah, dia melampaui pertunjukan itu. Jadi itu kalau mau dilihat pembedaannya, saya kemudian membaca dalam 3 kemungkinan itu. Sama kalau teman-teman buka TikTok, kita lihat seni saja, tapi kehidupan di belakangnya kan susah gitu kan. Ya, itu di bahasanya Irving Goffman itu kan front stage-nya itu kan ditampilkan untuk untuk apa ya? Untuk menunjukkan siapa dirinya dia, padahal di belakang backstage-nya kan parah juga si dia ini. Nah, atau macam kita nonton teater, kita lihat di tempat langsung, kita nonton langsung, parah sekali dia kebayang. Tapi waktu di visual kan, jadinya bagus nih teater gitu. Nah, itu kan dia melampaui sesuatu yang seharusnya tidak begitu. Nah, itu 3 kemungkinan dalam pembacaan saya terkait ketika teater divisualkan, ada kemungkinan itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tangan.
menarik ya. Saya juga tangkap satu saya tangkap satu hal tadi tentang perbedaan tadi Kak Jansen dari sudut pandang. Tapi saya pikir cara kerja teater virtual itu segala sesuatu dipersiapkan. Jadi videografernya mengatur segala sesuatu, sutradara. Ketika adegan satu selesai, berhenti dulu, mereka atur semua properti untuk ke adegan kedua, baru mereka rekam lagi. Tapi yang menarik dalam teater langsung itu, ketika lampu mati, bagaimana Krupang harus kirakan untuk atur itu properti. Jadi lampu kasih mati dulu, Krupang kerja dulu, Ciko kasih mati lampu gitu, baru Melki masuk, angkat meja, taruh di situ. Itu yang menarik. Jadi secara virtual yang kita nonton itu segala sesuatu yang sudah masak, segala sesuatu sudah masak. Jadi kita terima yang sudah indah. Tetapi dalam teater yang kita panggung, teater yang kita nonton secara langsung, itu dari sudut pandang itu kita bisa lihat bagaimana kreativitas itu dibentuk. Selain cara kerja kru panggung dan juga para pelakonnya, itu akan menjadi lebih menarik. Seperti yang Ando katakan tadi, nilai estetika yang menjadi pembeda. Mungkin ada tambahan dari itu saja. Oh, Rinto. Terima kasih Kiai. Saya sebenarnya kami kepengen ulang lagi soal pertanyaan identitas dari itu. Soal pertanyaan identitas itu akan membuat bahwa teater itu hanya punya satu definisi dan bentuk. Sebenarnya kita bisa lihat kalau dalam periodisasi itu ada 3 hal yang bisa kita lihat, bahwa bentuk, fungsi, dengan narasi. Bahwa dalam setiap periodisasi kan fungsi teater yang dulunya hanya dalam ranah ritualistik itu kan berubah, dia punya orientasinya. Kemudian bentuknya juga berubah, dan kemudian narasinya kan juga berubah. Jadi kalau mempertahankan identitas teater yang baku, maka itu akan jadi dogma menurut saya. Karena kesenian itu kan akan selalu dinamis, dia akan selalu mencari bentuk yang tepat untuk setiap periode zaman dia hidup. Kemudian pertanyaan soal, ya kita akan berjibaku soal perbedaan film dan teater. Tapi ini respon saya ketika menonton teater yang langsung dan teater visual. Ini, kalau kita nonton teater dari Salihara yang judulnya Domba-Domba Revolusi, itu akan ketara sekali perbedaannya ketika nonton filmnya. Pertama, bentuk ruangnya itu sudah disetting ruang proscenium gitu. Sedangkan kalau kita nonton film, ada ruang yang berpindah setiap scene dalam film, adegan itu berpindah. Itu yang pertama soal settingnya. Itu pendapat awal saya, bahwa walaupun teater itu divisualkan, panggungnya itu akan selalu punya bentuk yang sama, proscenium atau arena. Kemudian kamera itu akan punya titik untuk mengikuti arah aktor atau pelakon. Nah, tapi bentuknya waktu nonton pertunjukan dari Makassar yang judulnya Benang Sutra itu kan ngomong soal mitologi di sana. Ternyata bentuknya visual, tetapi ciri teater dengan dramaturginya itu kuat. Bahwa kalau kita nonton aktor teater dengan gaya puitis dan gaya lakon tubuhnya, itu akan berbeda dengan aktor yang ada di film. Bahwa dalam teater, aktor itu akan menggunakan tubuhnya dan bahasa puitisnya untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, beda itu, disiplin itu tidak dimiliki dalam film. Bahwa filmnya dia ingin membuat semua itu dalam bahasa yang sehari-hari dan verbal. Tapi dari ketubuhan aktor itu sudah bisa lihat bedanya. Bahwa dulu ketika saya nonton pertunjukan membandingkan Domba-Domba Revolusi yang dari Salihara dengan film, ya memang kita lihat bentuk panggungnya itu masih sama dan beda dengan film. Tapi ketika pertunjukan itu, bahwa ada perbedaan, ada karakter yang kuat, bahwa tubuh keaktoran teater, disiplin dalam pertunjukan itu berbeda dengan film. Kemudian kalau kita nonton monolog dari Titi Mangsa, atau kalau bisa teman-teman buka di Indonesia TV itu ada salah satu platform namanya Di Tepi Sejarah. Di Tepi Sejarah itu kan salah satu seri pertunjukan monolog yang memang didesain untuk tampil secara virtual gitu. Itu pembacaan saya, karena memang dia diluncurkan dalam platform Indonesia TV. Nah, kalau misalnya kita nonton salah satu seri yang pertama yang judulnya Radio Ibu, itu akan beda sekali waktu kita nonton filmnya Ryuga. Dan setting panggungnya itu kan dia akan memadukan antara sinematografi dengan disiplin teater. Jadi soal blocking dan soal titik blocking itu yang akan diperhitungkan sebenarnya, bagaimana kamera bergerak. Jadi jalannya teater itu sekali. Jadi seperti kita nonton pertunjukan langsung,
tapi dia dipadukan dengan disiplin sinematografi itu kan dramaturginya. Kita semua. Dramaturginya gitu. Jadi itu waktu saya merasa bahwa dari segi keaktoran, dari segi plot dan dari segi panggungnya itu ya teater tetap punya karakteristik begitu. Dan itu tetap media, tetapi punya disiplin yang berbeda dengan film gitu tuh. Kalau misalnya di perbedaannya hanya waktu, ya ada teater yang hampir sampai 1 jam. Tapi ada perbedaan mendasar soal aktor, tubuh aktor, komunikasi tubuh aktor, setting panggung dan soal simbol-simbol gitu. Itu saja. Terima kasih. Yang setelah itu baru Baik, terima kasih makin sendiri. Diskusi sendiri. Mekos. Kalau moderator kasih kesempatan kayak Oke, ini Kak Yansen setelah itu mungkin Mekos di. Oke. Baik, terima kasih. Menarik tanggapan dari Rinto dan Dev. Pertama saya mau tanggap sedikit komentar dari Rinto tadi soal beberapa karakteristik yang tegaskan perbedaan antara teater dan film. Saya mau komentar khusus tentang panggung tadi. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sisi utamanya itu teater di situ, memang terkesan bahwa ya teater punya keistimewaan panggung tertentu yang seperti diterjelaskan tadi, dan kemudian film itu berubah dari berbagai scene. Tapi kalau misalnya kita bertolak dari film itu sendiri, film itu tidak statis seperti itu. Saya pernah nonton satu film pendek, film bukan film Indonesia, filmnya hanya sekitar 15 menit, judulnya itu 1 tambah 1 sama dengan 5, kalau tidak salah. Pernah nonton? Pernah nonton? Itu kan dia pernah nonton kan? Itu kan panggungnya statis. Dia semacam kalau kita nonton, kita seperti nonton teater itu. Ya, 1 panggung saja. Jadi kalau indikator panggung dijadikan pembeda